Halo, nama gue Arnandi Zamoyadi. Gue mahasiswa jurusan Business Creation di BINUS Alam Sutera. Jadi awalnya di tahun 2018 itu gue bikin Cafe Bro. Nah, tadinya namanya Intermezzo. Cuman gue ganti di Cafe Bro di tahun 2019 karena udah ada yang pakai Intermezzo, jadi nggak bisa dihaki. Jadi warung gitu, warung kopi biasa. Hanya menyediakan kopi tarik Aceh tadinya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu banyak sekali demand untuk kopi yang espresso, yang mesin kopi ya, apalagi banyak banget yang bermunculan kayak kopi-kopi yang pakai gelas plastik itu. Dulu banyak banget muncul, terus akhirnya jadi nambah lini produk lagi jadi espresso. Berawal dari gagasan untuk mengangkat biji kopi dan daun teh lokal Indonesia, dan kita selalu berinovasi dengan landasan menciptakan produk midstream. Produk midstream itu adalah produk perpaduan antara metode tradisional dan metode modern. Kalau di BINUS itu sebenarnya diharuskan untuk punya bisnis di semester 5. Cuman gue mulainya lebih awal di semester 1. Jadi mulai dari semester 6 itu sudah mulai dapat mentor bisnis dan akademis. Nah, kebetulan mentor bisnisnya gue dapat Pak Basuki Surojo, mentor akademisnya dari BINUS. Mentoring sama Pak Basuki itu berasa banget, dia udah berpengalaman beliau. Dia ada pengalaman di bidang F&B juga gitu. Jadi sharing dengan beliau itu kayak ngalir aja gitu. Nggak ada boundaries, nggak ada gap gitu. Karena Pak Basukinya juga sangat welcome sama anak didiknya gitu. Dan banyak dapat insight yang sangat-sangat mendukung dan membantu gitu. Kayak seperti saya kurang fokus sama metode marketing yang secara konvensional misalnya gitu, bahwa brosur itu masih efektif loh gitu untuk mempromosikan bisnis kamu gitu. Itu saya lupa karena kita di zaman digital seperti sekarang ini kan berpikirnya hanya yang penting saya bisa Instagram Ads, bisa Facebook Ads, itu udah cukup. Ternyata enggak gitu. Dan Pak Basuki yang membuka mata saya selama setahun ini mentoring sama beliau, bahwa metode konvensional juga masih efektif dan efisien. Waktu awal itu sebenarnya gue nggak mau berbisnis sebenarnya. Gue nggak ada ketertarikan sama kopi sama sekali. Cuman karena dorongan dari orang-orang sekitar gue yang akhirnya bikin gue jadi ya udahlah, gue coba dulu aja. Karena sebenarnya yang paling susah itu adalah keluar dari zona nyaman gitu. Karena tadinya gue bermusik udah 10-12 tahun, akhirnya gue keluar dari zona nyaman gue untuk bisnis kopi lagi gitu, nggak ada nyambungnya sama sekali kan. Dan akhirnya dicoba, ternyata kok nyaman, suka sama bisnis. Akhirnya ketemu orang-orang hebat kayak Pak Basuki juga salah satunya yang jadi mentor gitu. Nggak kerasa bisnisnya semakin berkembang dari yang tadinya warung, terus mulai banyak customer, mulai banyak loyal customers gitu, dan alhamdulillah punya kesempatan untuk buka di gedung sendiri seperti sekarang ini gitu. Kalau income nggak ada patokan sih, cuman ya hanya dipandu untuk omsetnya biar meningkat gitu. Jadi ada report setiap bulan yang dikirim ke Pak Basuki dan mentor akademis dari BINUS supaya kayak kontrol jatuhnya. Omset bulan Agustus berapa, bulan September berapa, jadi ada peningkatan kah atau ada pengurangan. Dari situ nanti dievaluasi bareng-bareng, kita cari tahu masalahnya apa. Biasanya sih kayak gitu. Karena kita punya gagasan untuk ngangkat biji kopi dan daun teh lokal Indonesia dengan cara menciptakan produk midstream itu tadi. Jadi kita tujuannya itu untuk
memperkenalkan produk-produk tradisional biji kopi Indonesia pada generasi muda dan millennials. Dengan cara, bukan dengan cara yang old school, tapi dengan cara yang baru, dikemas dengan modern, fresh, anak-anak milenial tuh suka gitu. Seperti contohnya kayak nenek bule misalnya, terus ada wedang secang susu, itu bisa es juga. Jadi banyak produk-produk yang memang sengaja kami buat untuk generasi muda dan millennials. Wedang secang itu berbeda dengan wedang uwuh ya. Kalau wedang uwuh itu kan ada ampasnya. Jadi mau minum itu kadang-kadang suka kena jahenya lah atau kena apanya lah gitu kan. Tapi kalau wedang secang ini bersih gitu. Wedang secang itu terdiri dari ya rempah-rempah kayak jahe, cengkeh, secang, itu batang secang lah. Itu yang bikin warnanya jadi merah. Itu. Jadi makanya nanti kalau dilihat ketika kita ngerebus, airnya tuh berubah jadi merah perlahan-lahan tuh. Nah, itu dari secangnya. Sebenarnya minuman nenek bule itu tadinya nggak ada. Itu menu baru waktu kita pindah ke sini. Jadi waktu photoshoot kita pikir it would be fun kalau misalnya kita punya minuman dari old school snacks itu jatuhnya kan. Kalau rambut nenek kan ya kayak yang di abang-abang SD itu kan di pinggir sekolahan gitu. Cuman kita mau coba untuk bikin jadi minuman. Jadi bahan dasarnya memang pure dari rambut nenek, permen rambut nenek. Tapi wafernya kita nggak pakai. Jadi perbedaan antara kopi tarik dengan espresso itu ada di biji kopinya. Kalau espresso itu pure biji kopinya, coffee beans. Jadi nggak ada campuran kecuali biji kopi lain, misalnya Arabica dan Robusta. Tapi kalau di kopi tarik, itu base-nya adalah biji kopi biasa, tapi ada rempahnya. Ada cengkehnya, ada dan segala macamnya. Jadi kalau diminum kerasa anget tuh di badan. Nah itu yang berbeda tuh, yang nggak bisa ditemuin di minuman kopi yang lainnya gitu. Bahkan kalau pesen misalnya kopi gula aren, saya namain kopi mainstream karena udah terlalu banyak banget yang bikin kopi gula aren. Jadi saya namain kopi mainstream. Itu beda gitu, taste rasanya akan lain dengan kopi tarik susu. Lebih ke pengennya seperti ini, ya jadinya begini gitu. Cuma memang ada beberapa kesalahan yang akhirnya kita harus cari solusinya di H-1 pembukaan, H-2 pembukaan. Tapi ya that's the fun lah di bisnis, maksudnya nggak akan ada yang pasti gitu. Ya, gue masih muda. Gue masih pengen explore apa yang udah jadi keinginan gue. Sampai sekarang pun juga gue ada beberapa bisnis yang berjalan. Salah satunya Cafe Bro, gue ada digital agency juga, dan ada media promosi gitu. Jadi emang lagi explore aja gitu. Pengennya tuh ya ngerjain apa yang gue suka. Kalau dibilang dreams untuk Cafe Bro, ya tahun ini sebenarnya kita punya goals untuk buka cabang lagi di 4 kota yang berbeda, karena memang udah ada yang demand-nya, udah ada yang minta, dan mudah-mudahan terrealisasi di tahun ini, mudah-mudahan. Tapi untuk yang lainnya ya kita lihat arusnya kemana lah, nanti Tuhan membawanya.